Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, baiklah. Apakah semuanya hadir hari ini? Oke. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dan klasifikasi benda, yang mana klasifikasi makhluk hidup itu ada tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua itu ada dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang ketiga ada sejarah klasifikasi. Yang keempat ada macam-macam sistem klasifikasi. Dan kelima ada tingkatan klasifikasi. Adapun klasifikasi benda yaitu ada ciri-ciri benda dan perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun tujuannya yaitu untuk menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, perubahan fisika dan kimia, dan pemisahan campuran. Oke, baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, yang mana pada klasifikasi materi dan perubahannya ini terbagi atas 3 komponen. Itu yang pertama ada unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua itu ada perubahan fisika dan kimia. Dan ketiga ada pemisahan campuran. Nah, yang mana pada komponen pertama yaitu ada unsur. Nah, anak-anak ada yang tahu unsur itu apa? Nah, baiklah, unsur ini adalah unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi lebih sederhana. Yang mana unsur ini contohnya itu ada besi, ada emas, ada karbon, ada oksigen, ada boron, ada arsen, dan sebagainya. Nah, adapun unsur ini terbagi atas 3, yaitu ada unsur logam, yang kedua ada unsur non logam, dan yang ketiga ada unsur metaloid. Nah, yang mana unsur logam ini merupakan unsur yang bersifat mengkilap dan biasanya sebagai penghantar listrik dan penghantar panas yang lebih baik. Yang mana contohnya itu ada besi, ada emas, ada barium, ada aluminium. Nah, adapun yang kedua itu ada unsur non logam. Nah, unsur non logam ini merupakan unsur yang tidak terdapat pada unsur logam, yang mana wujudnya seperti gas dan padat yang pada suhu dan tekanan yang normal. Adapun contohnya yaitu ada belerang, ada oksigen, ada karbon, dan lainnya. Dan adapun yang ketiga yaitu ada unsur metaloid. Nah, unsur metaloid ini adalah terdapat unsur logam dan unsur non logam. Adapun contohnya yaitu ada boron, ada silikon, dan arsen. Nah, adapun senyawa ini merupakan zat tunggal murni terdiri atas beberapa unsur dan dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, adapun contohnya yaitu ada senyawa NaCl atau disebut juga dengan garam dapur. Nah, senyawa NaCl ini terbagi atas 2 unsur, yaitu ada unsur natrium dan unsur klor. Nah, adapun campuran. Nah, campuran ini yaitu campuran komponen yang berbentuk gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia, yang mana campuran ini terbagi atas 2, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, adapun komponen yang kedua yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau bersifat sementara. Nah, adapun contohnya pada perubahan fisika ini yaitu seperti es mencair, dan adapun yang lainnya itu lilin meleleh. Nah, adapun sifat-sifat pada fisika ini yaitu pertama ada wujud zat, yang kedua ada warna, yang ketiga ada kelarutan, yang keempat ada daya hantar listrik, yang kelima ada kemagnetan, yang keenam ada titik didih, dan ketujuh ada titik leleh. Nah, adapun perubahan kimia yaitu perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia dan menghasilkan zat baru. Nah, yang mana contohnya yaitu pada kita membakar kertas dan itu menghasilkan abu-abu. Nah, adapun sifat pada perubahan kimia ini yaitu ada 5, yaitu pertama ada mudah terbakar, yang kedua itu mudah busuk, yang ketiga berkarat, yang keempat itu mudah meledak, dan kelima itu bersifat racun. Nah, adapun pemisah campuran ini adalah
satu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu nyawa atau beberapa kelompok nyawa. Nah, adapun pemisah campuran ini yaitu terbagi atas 10. Yang pertama itu ada filtrasi, yang kedua ada dekantasi, yang ketiga ada sentrifugasi, yang keempat ada evaporasi, yang kelima ada destilasi, yang keenam ada corong pisah, yang ketujuh ada kromatografi, yang kedelapan ada sublimasi, yang keenam ada ekstraksi, dan yang ke-9 ada ekstraksi, dan ke-10 ada rekristalisasi. Nah, baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Dan adapun untuk pendalaman materi, Ibu akan memberi tugas pada buku LKS halaman 41 sampai 42 bagian A, yaitu pilihan ganda. Nah, dan jangan lupa membuat ringkasan materi hari ini pada buku catatannya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk 3M. Yang pertama tadi yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan ketiga menjaga jarak. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini pelajarannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.